Sebenarnya, Satrio Piningit ini sudah ada di sekitar kita. Namun, kita tidak mengenalnya karena kita masih terhijab atau terhalang dengan penglihatan panca indera, penglihatan mata zahir kita. Karena hati kita masih senantiasa cenderung mengejar kenikmatan serta kesenangan-kesenangan duniawi, yaitu kesenangan yang palsu. Untuk mengenalnya melalui sifat-sifat yang mulia pada diri beliau, misalnya rendah hati, suka menolong, menghargai orang lain, tidak memaksakan kehendak, tidak ambisius, tidak berburuk sangka, senantiasa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Satrio Piningit pada hakikatnya bukan manusia biasa. Akan tetapi, beliau adalah jelmaan dari malaikat. Senantiasa menjaga dan menghormati sesama dengan tidak memandang suku, agama, golongan, ataupun ras. Secara zahir atau secara fisik, sebagai makhluk sosial yang memiliki akal budi, manusia adalah makhluk yang sempurna di muka bumi ini, yang diciptakan dari Tuhan yang sama, yaitu Tuhan pencipta alam semesta. Beliau sangat berhati-hati dan senantiasa menjaga agar hubungan dengan sesama selalu harmonis. Kekuatan spiritual beliau akan mempengaruhi sistem perpolitikan, sosial, budaya, maupun agama. Beliau memiliki ciri-ciri atau sifat seperti suka menolong, bermurah hati, tidak ambisi, tidak rakus jabatan, dan tidak memaksakan kehendak, dan seterusnya. Dengan melalui sifat-sifat yang kita lihat dan kita alami serta kita rasakan, itulah sebenarnya Satrio Piningit. Kita tidak mengenal atau tidak mengetahuinya dikarenakan dalam hal ini beliau adalah orang yang disembunyikan atau orang yang masih dirahasiakan. Maksud disembunyikan atau yang dirahasiakan itu adalah beliau tidak bisa dilihat dengan panca indera atau tidak bisa dilihat secara kasat mata, melainkan hanya bisa diketahui melalui sifat-sifatnya. Untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, pekerjaan apapun bentuknya, asalkan halal, ia lakukan. Karena hidup di dunia ini tidak ada yang instan. Semua butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Beliau senantiasa semangat di dalam menjalani hidupnya. Karena tanpa perjuangan dan pengorbanan, mustahil bisa mencapai sukses. Beliau tidak pernah menyerah meskipun cobaan, tantangan, dan rintangan datang silih berganti. Karena kehidupan di dunia ini tanpa berusaha, mustahil rezeki itu datang dengan sendirinya. Jadi, tanpa kita sadari, sebenarnya beliau sudah sering kita jumpai. Namun,
Kadang keangkuhan kita serta kesombongan kita bila melihat kebaikan yang beliau tunjukkan kepada kita. Terkadang kita menilainya dengan hal-hal yang negatif. Berburuk sangka bila beliau menunjukkan perilaku kebaikan, maka senantiasa dipandang sebagai suatu cara untuk mendapatkan pujian. Padahal watak dan perilaku beliau memang seperti itu. Beliau suka melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik kepada siapapun yang dijumpainya. Satu peningit memandang soal surga dan neraka di akhirat nanti tergantung apa yang diperbuat di dunia ini. Artinya apa? Dari dunia inilah kesempatan untuk memperbanyak amal soleh serta berbuat kebajikan. Untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, setiap peningit selalu merasa bersyukur. Bila beliau mendapat cobaan atau ujian, beliau bersabar. Beliau percaya bahwa di akhirat nanti atau bila meninggalkan dunia ini, dan jika berbuat hal-hal yang baik di dunia ini, maka pasti akan dibalas dengan kebaikan pula, atau akan mendapatkan tempat yang baik. Maka itu, beliau senantiasa melakukan apa yang diperintahkan dan berusaha menjauhi yang dilarang oleh Tuhan sekalian alam. Setiap peningit senantiasa melakukan hal-hal yang baik atau yang positif, karena perjalanan kerohanian atau perjalanan spiritual beliau sudah mencapai tingkatan musyahadah, yaitu menyaksikan adanya Allah dengan penyaksian yang sebenar-benarnya tentang keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa sebagai pencipta alam semesta. Sehingga beliau tidak ragu untuk melakukan kebaikan-kebajikan. Karena itu sudah menjadi kewajiban beliau sebagai hamba atau sebagai makhluk di hadapan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Beliau melakukan itu bukan karena beliau takut akan neraka atau ingin mendapatkan pahala atau surga. Namun, perbuatan baik adalah suatu kewajiban bagi beliau sebagai manusia, karena tingkat pengetahuan beliau tentang adanya Allah, Tuhan sekalian alam, tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi hijab. Semuanya sudah terang benderang